Fatawa Mukhtar. Bagaimanakah hukum berjualan dengan sistem kredit? Jawab, menjual dengan kredit artinya bahwa seseorang menjual sesuatu barang dengan harga yang ditangguhkan, yang dilunasi secara berjangka. Hukum asalnya adalah dibolehkan berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubuhu." Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu berhutang piutang tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Al-Baqarah 282. Demikian pula karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah memperbolehkan jual beli as-salam, yaitu membeli secara tempo terhadap barang yang dijual. Akan tetapi kredit atau angsuran yang dikenal di kalangan orang-orang saat ini adalah yang termasuk dalam bentuk pengelabuan terhadap riba. Teknisnya ada beberapa cara, diantaranya: pertama, seseorang memerlukan sebuah mobil, lalu datang kepada si pedagang yang tidak memilikinya, sembari berkata, "Sesungguhnya saya memerlukan mobil begini." Lantas si pedagang pergi dan membelinya, kemudian menjual kepadanya secara kredit dengan harga yang lebih banyak. Tidak dapat disangkal lagi bahwa ini adalah bentuk pengelabuan tersebut, karena si pedagang mau membelinya hanya karena permintaannya dan bukan membelikan untuknya karena kasihan terhadapnya, tetapi karena demi mendapatkan keuntungan tambahan, seakan dia meminjamkan harganya kepada orang secara riba. Padahal para ulama berkata, setiap pinjaman yang diembel-embeli dengan tambahan, maka ia adalah riba. Jadi, standarisasi dalam setiap urusan adalah terletak pada tujuan-tujuannya. Padahal ulama berkata, setiap pinjaman yang menghasilkan manfaat, maka ia adalah riba. Jadi, standarisasi dalam setiap urusan adalah terletak pada tujuan-tujuannya. Kedua, bahwa sebagian orang ada yang memerlukan rumah, tetapi tidak mempunyai uang. Lalu ia pergi ke seorang pedagang yang membelikan rumah tersebut untuknya, kemudian menjual kepadanya dengan harga yang lebih besar secara kredit. Ini juga bentuk pengelabuan terhadap riba, sebab si pedagang ini tidak pernah menginginkan rumah tersebut. Andai kata ditawarkan kepadanya dengan separuh harga, dia tidak akan membelinya. Akan tetapi dia membelinya hanya karena merasa ada jaminan riba bagi dirinya dengan menjualnya kepada orang yang berhajat tersebut. Gambaran yang lebih jelek lagi dari itu, ada orang yang membeli rumah atau barang apa saja dengan harga tertentu, kemudian dia memilih yang separuh harga, seperempat atau kurang dari itu, padahal dia tidak memiliki cukup uang untuk melunasinya. Lalu dia datang kepada si pedagang sembari berkata, "Saya telah membeli barang anu dan telah membayar seperempat harganya, lebih kurang atau lebih banyak dari itu, sementara saya tidak memiliki uang untuk membayar sisanya." Kemudian si pedagang berkata, "Saya akan pergi ke pemilik barang yang menjualkannya kepada Anda dan akan melunasi harganya untuk Anda, lalu saya mengkreditkannya kepada Anda lebih besar dari harga itu." Dan banyak lagi gambaran-gambaran yang lain. Akan tetapi yang menjadi batasannya adalah bahwa setiap hal yang tujuannya untuk mendapatkan riba, maka ia adalah riba sekalipun dikemas dalam bentuk akad yang halal, sebab tindakan pengelabuan tidak akan mempengaruhi segala sesuatu. Mengetahui hal-hal yang diharamkan oleh Allah hanya akan menjadi semakin lebih buruk karena mengandung dampak negatif dari hal yang diharamkan dan penipuan. Padahal Rasulullah SAW bersabda, "La tartakibu martakabatil yahud fatastahillu maharimallahi biadna hiyal." Janganlah kamu melakukan dosa, janganlah kamu melakukan sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi, di mana mereka berusaha menghalalkan apa-apa yang Allah haramkan dengan serendah-rendah bentuk hilah atau siasat licik. Dari Fatwa Mu'asirah halaman 52-53, dari Fatwa Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin.